Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Ya, salah satu nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini adalah nikmat bangun untuk sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah subuh, yang dimana banyak keutamaan yang kita dapatkan daripada sholat subuh berjamaah. Kata Nabi SAW, seandainya orang kafir mengetahui pahala dari sholat subuh berjamaah, maka ia akan mendatangi meskipun dalam keadaan merangkak. Dan Allah mudahkan kepada kita itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menegakkan kalimat la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Dan ingatkah kita bahwa Nabi juga berdoa untuk umatnya di pagi hari. Kata Nabi apa? Burika li ummati fi bukuriha. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita yakni kajian ba'da subuh, ya. Yang insya Allah pada hari ini atau pada subuh ini kita dibersamai oleh Ustadz Sabar Sitanggang. Beliau Ustadz yang senantiasa membersamai para santri, ya, khususnya para santri yang fokus dalam mengikuti Olimpiade Matematika, Ustadz, ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah bersama kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah berapa hari di LKC ini, Ustaz? Hadir waktu itu mulai Senin 2 hari lah ya. Sudah 2 hari ketiga ya? Berarti. Hari ketiga. Wah, sudah tidak asing lagi Ustaz Sabar ini di kalangan santri dan asatid di LKC, ya. Tapi di jamaah mungkin jarang terlihat, Ustaz. Makanya mungkin nanti di awal nih ada perkenalan, ya. Setelah itu kita diminta Ustadz Sabar ini untuk mengisi kajian pada subuh kali ini, ya. Baik Ustadz, tidak memperpanjang kalam Ustadz, kami silahkan kepada Ustadz Sabar Sitanggang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Senang sekali saya bisa kembali ke LKC ini karena ini tempat yang sebenarnya membuat bukan hanya melatih fikir tapi melatih hati dan zikir kita. Karena perkenalan ya, saya Sabar Sitanggang dan memang tidak punya latar belakang ustadz. Sekolah saya itu sekolah-sekolah sekuler, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kemudian kalaupun pernah ya mengaji lah di Madrasah Ibtidaiyah, di Al-Wasliyah Medan, di Tembung, kemudian Sanawiyah, kemudian sedikit aliyah tapi nggak tamat karena sekolahnya bersama dengan sore, jadi harus dikalahkan. Waktu SMA itu sore, jadi sampai kelas 1 saja waktu itu aliyahnya. Nah, jadi waktu itu kita sekolah pagi dan sore. Jadi tapi alhamdulillah dalam perkembangannya kita bertemu dengan kawan-kawan yang ya sama-sama belajar tentang agama kita inilah. Ya, Ustaz. Itu mungkin kalau sekedar perkenalan itu. Nah, kita pagi ini apa ya kita mau bahas ini enaknya ini. Tadi Ustadz menyinggung apa yang imam baca itu, Ustadz. Ya, ketika sholat subuh berjamaah, Ustadz. Iya, tadi itu kebetulan Pak Kiai mengimami kita dengan bacaan yang pendek tapi menurut saya sangat berarti. Ya, teman-teman kalau mengingat tadi di rakaat kedua itu beliau membaca surat Quraisy. Nah, surat ini pendek saja, ini surat ke-106 dalam Al-Quran dan hanya 4 ayat setahu saya, itu 4 ayat. Tapi ayat ini diambil oleh negara besar yang namanya Amerika menjadi inspirasi membangun negaranya. Masya Allah. Jadi ini yang orang sering lupa. Kalau Anda pernah dengar salah satu tagline Amerika adalah freedom for speech,
freedom for want, freedom for fear. Itu jauh sebelum itu sebenarnya Islam telah meletakkan dasar-dasar yang cukup kuat, dan itu kita tidak heran karena memang ada buku yang sangat fenomenal bahwa Al-Quran itu ada di meja founding fathers-nya Amerika. Jadi sejarahnya itu nanti bisa dicek, ada bukunya itu. Jadi salah satu inspirasi perumusan konstitusi Amerika sebenarnya adalah itu, menurut buku itu adalah dibaca melalui Quran. Yes. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pertama, prinsip-prinsip dasar tadi ya, mungkin sama-sama saya ulang dalam surat Quraisy itu ada penggalan yang menarik di bagian terakhir ayat itu. A'udzu minasyaitonir rajim. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini ayat keempat, pendek saja. Prinsipnya adalah yang mampu memberikan jaminan atas perasaan lapar. Yeah. Ya. Kemudian dan memberikan keamanan, rasa aman. Nah, ini yang dalam bahasa tagline Amerika itu disebut sebagai freedom for one. Kemudian juga artinya karena pada waktu itu memang persoalan makan, kelaparan itu persoalan penting. Pada waktu itu tidak boleh ada istilahnya menjamin dari rasa lapar itu sebetulnya kan kebutuhan dasar manusia. Kemudian freedom for fear, tidak boleh ada rasa takut di Amerika itu, orang bebas berekspresi, kemudian bisa mengungkapkan pendapatnya, walaupun dalam praktiknya banyak hal yang katakanlah terlalu jauh ya, tapi setidaknya jaminan tentang terhadap rasa aman dalam mengungkapkan pendapat, kemudian rasa lapar dari kelaparan itu menjadi concern para pendiri negara waktu itu. Nah, dan ini pun yang menjadi concern Quran sebetulnya. Nah, itu sebetulnya diawali dengan ayat sebelumnya, ayat ketiganya. Nah, jadi kalau baca terbalik, jadi rasa aman dan bebas dari rasa lapar itu semata-mata dengan kalimat falyabudu rabb hadzal bait. Jadi lahir dari sikap kepatuhan dan beribadah kepada Rabb, katakanlah yang pencipta dan katakanlah Tuhan dalam bahasa God, dalam bahasa asingnya, atau kita sebut Allah. Nah, artinya bebas dari rasa lapar dan dari ketakutan itu garansi setelah ibadah kepada Allah. Nah, ini sebetulnya kan ayat buat para pemimpin, karena memang kalau kita lihat surat Quraisy ini kan surat pendek yang memang diturunkan di Makkah, ya kategori Makkiyah, dan itu dasar-dasar peletakan ciri-ciri Makkiyah itu kan selain dia pendek, kemudian menjadi fondasi selain akidah, kemudian tatanan-tatanan dasar yang harus dipenuhi. Nah, di bagian yang lain nanti berikutnya kalau kita lihat dalam pilihan Islam juga mengatakan bahwa bahkan dalam hal yang fundamental tadi saya katakan ya, untuk hidup dan memilih itu la ikrah, nggak ada paksaan. Nah, dia memberikan pilihan yang menurut saya itu justru dasar-dasar yang keren di zaman hari ini, dan dia adaptable sampai hari ini. Nah, hanya saja pada waktu memang kan belum zamannya. Ya, jadi Quran zaman itu, di zaman Rasulullah turun itu memang tantangannya sederhana menurut kita hari ini. Nah, tapi dasar-dasarnya itu sudah diletakkan, kemudian sampai hari ini, bahkan ketika abad 20 mulai muncul tuntutan kemerdekaan bangsa-bangsa, kemudian HAM muncul, kemudian itu justru orang berpikir apa ini, dan kita tidak perlu jauh-jauh karena sebenarnya Quran sudah memberikan dasar-dasar itu. Saya tidak mengatakan ini cocokologi, tidak, tapi kalau kita mau jujur melakukan riset, sebetulnya inilah bagaimana Quran itu seperti janjinya sendiri, dia memang diturunkan untuk sebagai
petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelasnya, sehingga ketika berhubungan dengan masyarakat, membangun masyarakat modern ke depan, maka prinsip dasar jaminan atas kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan dari rasa lapar dan kemiskinan, kemudian jaminan keamanan, itu nilai dasar yang bagi negara modern itu mutlak. Nah, seperti itu pesan pendek dari ayat yang tadi dibaca Pak Imam kita di rakaat kedua dalam sholat subuh. Nah, dan saya pikir ini adalah ranah kajian dan ranah kita untuk memikirkan lebih lanjut ke depan, membangun sebuah negara atau menghadirkan sebuah negara yang bisa memberikan jaminan atas tidak laparnya masyarakat. Nah, artinya kan ketersediaan pangan itu sebetulnya, kekuatan dan ketahanan pangan itu harus dirumuskan secara eksplisit dan secara terencana dengan baik. Bagaimana menjamin rakyat itu tidak kelaparan. Tapi kalau kita gunakan sebagai bentuk metafor, misalnya lapar itu kan tidak harus makan, hanya sebatas makan. Jadi haus kan misalnya tidak boleh juga rakyat jadi menjadi kekurangan dalam pendidikannya, ya kan? Atau sosial yang lain-lainnya. Nah, jadi karena itu kan kecerdasan kita melihat mana kondisi lapar hari ini. Tapi pesan dasarnya tidak boleh ada kekurangan dalam hal asupan bagi tubuh manusia, termasuk fisik dan mungkin mentalnya. Itu satu bagian. Yang kedua, khauf ini kan kebetulan rasa takut ini ternyata juga sejak zaman apa ya? Sejak zaman, kalau kita mau jujur, itu sudah sejak ada istilah bangsa negara, bahkan sebelum ada itu yang namanya teror itu terjadi, menjadi ciri khas bagi orang-orang yang ingin menguasai orang lain. Katakanlah ya, sifat buas manusia yang dikatakan sebagai lupus bagi manusia lainnya, hubungan manusia itu memang terjadi. Nah, sehingga teror dengan menebar rasa ketakutan itu menjadi sesuatu yang umum kita baca dalam hampir semua sejarah, apalagi sejarah penaklukan. Nah, Islam memberi garansi bahwa ini tidak boleh ada gitu. Ya. Bahkan yang dalam kondisi normal, Islam mengatakan keamanan itu menjadi satu yang sangat fundamental, rasa aman, orang nyaman. Bahkan dalam kondisi yang paling chaos sekalipun, katakanlah paling buruk kondisi peperangan, Islam mengajarkan perang menjamin beberapa hal. Nah, menarik kan? Jadi perang dalam Islam itu pun harus menjamin, menggaransi bahwa rasa aman terhadap A, B, C, D, pohon-pohonan, anak-anak, perempuan, orang tua, itu betul, dikeluarkan gitu. Betul. Nah, itu kan hal-hal yang menurut saya maju ya hari ini, dan di abad 20 itu, bahkan abad 21 kali ini, ketika diterjemahkan dalam bahasa modern itu sangat maju gitu. Nah, memang itulah salah satu mukjizat Quran menurut saya, ketika dia adaptable dalam semua masa. Yang itu memang menjadi bukti bahwa ini bukan sesuatu seperti yang dituduhkan para orientalis misalnya. Ini kan maunya Muhammad, ini buatan orang-orang. Nah, inilah yang disebut sebagai wahyu, yang itu diturunkan semata-mata murni Allah yang merekayasa itu, dan dialah yang tahu seperti apa awal dan akhir dunia ini seharusnya begitu. Iya. Hal berikutnya saya pikir dari ayat yang pendek dan surat yang pendek ini adalah bukti bahwa Quran itu memberi jaminan bagi keberlangsungan hidup manusia itu dalam tatanan yang tentram. Ya, kalau suplai makanannya cukup, suplai pikirannya cukup, kemudian kondisi keamanan terjamin dan dibuat nyaman, maka Quran mengatakan dalam surat yang lain, surat Saba saya kira itu, kalau itu terjadi seluruh kondisinya, maka yang disebut sebagai baldatun thayyibah itu menjadi mesti terjadi. Karena setiap komponen di dalam negara itu sudah
bisa terjamin gitu. Iya. Nah ini kan induktif sekali kan. Jadi Quran itu mengajar kita bagaimana menguatkan komponen-komponen, kemudian selanjutnya memberikan garansi atas ini, sehingga sesuatu yang diidealkan sebagai negara ideal, yaitu baldatun thayyibah rabbun ghafur, itu terjadi. Kenapa? Karena tidak ada lagi halangan bagi manusia-manusia yang di dalamnya dan alam sekitarnya itu untuk berkembang secara maksimal. Nah ini yang saya pikir memang harus menjadi rumusan ke depan, Pak. Jadi para pengambil kebijakan misalnya kalau menggunakan Quran sebagai inspirasi, itu akan berkembang gitu loh. Jadi seluruh misalnya regulasi dan aturan-aturan kita, bagaimana menjamin ini? Setidaknya dua hal: makanan, keamanan, plus kebebasan dalam mengambil tindakan. Nah ini yang secara kasat mata hari ini dipromosikan oleh katakanlah negara paman Sam itu begitu masif mempromosikan tentang kebebasan yang mereka jamin itu, walaupun tentu dengan derivasi-derivasinya lah ya, karena setiap negara punya pilihan-pilihan mana yang cocok buat mereka kalau memang niat jauh. Tapi setidaknya dalam hal tagline freedom for fear, freedom for speech, freedom for one, itu keren menurut saya, dan itu saya bisa katakan berdasar atas buku yang memang ada dasarnya di bahwa Founding Fathers Amerika itu, salah satu Founding Fathers Amerika disebutkan mengambil Quran sebagai inspirasi. Nah, jadi itu terkenal sekali, dan ada buku yang saya pikir nanti bisa kita cari lah ya. Yes. Nah, persoalannya justru hari ini kita yang menggunakan atau mengklaim memiliki Quran sebagai kitab suci kita menjadi timpang gitu. Banyak negara-negara Muslim yang hari ini justru karena kondisi atau memang karena strukturnya itu justru tingkat kelaparan, kemiskinan, kemudian tingkat keamanan itu memprihatinkan. Iya kan? Yes. Nah, jadi kontradiktif gitu. Jadi kita jadi gimana gitu. Nah, harusnya ini kan harus jadi menjadi refleksi buat kita. Pesan pendek Quran ini adalah sesuatu yang mutlak harus kita kerjakan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi pemimpin itu harus seperti itu. Nah, dan surat ini kan disebut sebagai surat Quraisy ya. Jadi memang dalam setting Quraisy seperti itu, ya begitulah seharusnya gitu, sebagai miniatur membangun ke depan, miniatur untuk membentuk masyarakat dan sosial yang sehat. Setidaknya dua hal atau tiga hal tadi itu harus terjamin dengan maksimal. Ya Ustaz. Masuk ke ini Ustaz. Atas dasar apa gitu Ustaz? Kok bisa yang menjadikan Quran itu sebagai rujukan adalah mereka yang negara kafir atau non muslim Ustaz? Ya, sedangkan di kita ini yang mayoritasnya muslim, bahkan dibilang sebagai negara muslim terbanyak gitu, tidak menjadikan ini sebagai landasan. Apakah desain yang diberikan di kita saat ini adalah desain diarahkan untuk meninggalkan makna dari Quran itu, Ustaz? Saya lebih dari itu. Sebenarnya ini kan soal kemauan dan soal keberpihakan. Salah satu ciri orang yang menghargai intelektualitas, kemudian menghargai kebebasan berpikir adalah mendapat informasi sebanyak mungkin dari manapun. Ya, orang bijak itu bisa mendapat informasi dari manapun. Nah, Quran seperti yang kita pahami memberikan dasar informasi itu. Kebetulan, katakanlah, founding fathers negara-negara yang ingin maju itu mencari informasi. Nah, ketika ketemu dengan tagline seperti itu, ketemu dengan inspirasi seperti itu, mereka cocok gitu, dan dirumuskan dengan pas. Nah, sehingga dia nggak berpikir ini Islam atau tidak Islam, tapi informasi dari Quran ini memang pas menurut katakanlah kata dalam pikir mereka, kata dirumuskan. Sehingga itu
menjadi biasa. Tapi yang ingin lebih dari itu adalah bahwa itu bukti bahwa Quran itu sebetulnya bisa menjadi menjadi pondasi dasar merumuskan sesuatu yang sangat fundamental. Nah, kemudian negara-negara Muslim ini kan cenderung sebagian besar adalah produk dari hasil kolonisasi. Jadi mentalnya itu dirusak, sehingga tidak bangga dengan bahkan dihilangkan kebanggaannya terhadap ciri-ciri dan identitas keislamannya. Salah satunya adalah memang salah satu cara merusaknya adalah menjauhkan dari Quran. Dan ini dibuat secara sistematis oleh biasanya para penjajah lah khususnya, dan yang punya kepentingan. Nah, walaupun ada tetap yang konsisten jadi masalah ketika ini berhasil programnya, ya, menjauhkan dari Quran. Nah, sehingga ketika jauh dengan Quran, menjadi wajar juga mereka tidak begitu akrab dengan term-term Quran, apalagi mendapat menggali informasi mendasar yang penting, karena memang jauh. Nah, makanya kalau kita sadari itu, sebetulnya ini saatnya kita kembali pada Quran, kemudian membongkar kembali apa yang menjadi pesan utama Quran, baik dalam hidup pada pribadi, masyarakat, dan bangsa dan negara. Dan itu sudah disiapkan pondasinya gitu loh. Tinggal memang kita yang mau menggali ulang. Jadi kalau tidak, saya salahkan bahwa memang negara-negara Muslim sebagian besar adalah hasil dari sebuah proses kolonisasi. Jadi mentalnya itu di awal-awal memang dirusak gitu loh. Nah, sementara katakanlah bahkan negara-negara penjajah sendiri pun itu bagi mereka mencari inspirasi dari mana saja gitu. Nah, termasuk mungkin dari sumber-sumber yang mereka tidak suka sebetulnya, tapi ada kebenaran, karena itu ciri orang berpikir kreatif dan ilmiah. Jadi saya pikir itu harus dibudayakan, ya, kita ambil positifnya. Misalnya ada nanti satu buku ya, yang itu sangat terang ditulis oleh profesor sejarah di Eropa, dan buku itu sempat populer menjadi bacaan utama, Muhammad N. Charlemagne. Nah, itu menceritakan bagaimana Islam bisa menguasai Eropa. Kemudian buku itu bagaimana seharusnya kita melawan Islam. Nah, kan menarik kan? Nah, buku itu akhirnya menjadi rekomendasi bagaimana seharusnya melawan Islam. Walaupun dia mengatakan tentang bagaimana Islam menguasai Eropa, tapi sebetulnya buku itu adalah refleksi kritis orang Eropa, ilmuwan Eropa terhadap bagaimana kekalahan mereka. Nah, kenapa? Karena memang perang-perang yang dilakukan oleh Islam itu memang berkualitas gitu loh, dan mereka punya punya karakter. Nah, itu inspirasi Quran. Nah, dalam buku itu nanti saya kira perlu cari itu ya, itu yang nulis profesor sejarawan Eropa yang terkenal di abad-abad 19 itu. Nah, ini yang tadi saya katakan, Quran itu mau menjadi inspirasi. Nah, sayangnya di antara kita memang belum banyak yang sampai ke taraf itu. Kalaupun ada, taraf kita, bahkan mungkin saya ya, sebagian besar taraf membaca, kemudian memahami artinya, belum sampai taraf mengambil makna apa pesan moralnya, kemudian syukur-syukur menerjemahkannya dalam konteks kekinian dengan tantangan hari ini seperti apa. Nah, saya pikir ini ke depan memang harus lebih banyak kita bahas tentang bagaimana mengambil pesan-pesan moral sekaligus melahirkan sebuah norma-norma yang applied gitu ya, yang bisa diterjemahkan dalam dunia modern. Dan itu tentu butuh tools ya, butuh kemampuan bahasa Arab yang baik, kemampuan pemahaman usul fikih yang baik, memahami kondisi masyarakat yang baik, sehingga kita bisa merumuskan norma apa yang paling pas. Tadi kan saya katakan misalnya, kembali ke ayat tadi, persoalan minju itu kan persoalan lama, kelaparan, kemiskinan dalam bahasa apa. Jadi bahkan sampai hari ini persoalan properti itu persoalan mendasar dulu kalau di dalam bahasa utara selatan, bahasa dunia itu, bagaimana ketimpangan dunia utara dan selatan, kemiskinan dan kelebihan pendapatan
akhirnya menimbulkan kelaparan. Dan sampai hari itu persoalan yang belum terselesaikan. Kenapa? Karena regulasi yang timpang gitu. Bisa nggak hari ini misalnya Badan Dunia yang menangani pangan misalnya berpikir ini masalah, dan saya kan sudah berpikir tentang itu, bagaimana ini menjadi sesuatu yang balance. Overproduksi dan kelebihan pangan di utara itu harus mengalir ke selatan, atau sebaliknya menguatkan selatan, sehingga selatan bisa juga produksi negara selatan, sehingga tidak ada lagi yang disebut sebagai kelaparan. Yang jadi masalah, kelaparannya menjadi proyek untuk katakanlah kolonisasi dalam bentuk lain. Nah ini masalah. Jadi memiskinkan untuk dieksploitasi, ini kan jahat ya. Saya pikir jahat itu. Membuat pihak utara semakin tetap berkuasa atas selatan. Ini kan masalah. Ini dari itu abad 20 itu istilah utara selatan kalau masih ingat itu kentara sekali. Dan hari ini pun meskipun tidak pakai istilah itu, tapi yang namanya kesenjangan utara selatan itu menjadi terasa. Satu. Yang kedua, lapar mungkin itu kalau kita tadi katakan dalam metafora ya, itu kan kekurangan. Nah, hari ini kita lihat bagaimana tidak balance-nya antara utara selatan, negara maju, ada istilah negara maju, negara tidak maju, negara terbelakang. Itu istilah yang sebetulnya dampak dari juk tadi itu. Lapar atas informasi, lapar. Kenapa? Dan itu harus kita selesaikan. Nah, jadi saya pikir era ini setelah abad 20-nya sudah satu, mau tidak mau, dan kita sudah mulai merasakan bagaimana ada balancing ya dengan teknologi informasi sekarang ini. Nggak bisa lagi kita katakan selatan itu lebih jauh tertinggal, karena banyak justru muncul para pembaharu, para penemu itu, dan itu sekarang mulai balance. Jadi ada baiknya memang era hari ini ketika dibuka dan itu orang punya kesempatan yang sama. Tinggal memang harus tetap diadakan regulasi. Nah disitulah fungsi negara, fungsi pemimpin bisa buat regulasi itu. Seperti itu ya. Yang kedua juga jaminan terhadap rasa takut. Coba kita kalau masih ingat kasus Snowden misalnya, itu kan sebetulnya karena kenapa harus bersembunyi lama? Karena nggak aman. Orang sekelas Snowden harus bersembunyi, harus mengambil perlindungan. Abad modern loh, bukan zaman batu ini. Nah, Quran mengatakan harus ada jaminan amanah min khauf. Ada rasa aman atas rasa takut. Rasa takut. Terhadap ekspresi, terhadap karya, terhadap pembicaraannya. Nah, ini sebetulnya kalau kita tarik dengan dua pesan moral dalam Quraisy ini, persoalan Snowden nggak mungkin terjadi gitu loh. Dia harus bersembunyi lama di Rusia, harus lari, dan banyak sekali gitu. Jadi terjemah khauf itu memang harus kontekstual hari ini. Jadi bukan hanya takut karena apa, tapi intimidasi. Nah, jadi Islam itu meletakkan dasar-dasar yang sangat keren menurut saya. Bahkan sampai zaman IT hari ini itu terbukti kan. Ketakutan yang berlebih itu membuat kita menjadi lucu gitu di dalam dunia internasional. Nah, jadi bagaimana membuat jaminan atas ekspresi orang, atas sikap, atas pendapat, atas karya, bahkan atas kritik. Nah, ini itu kuat Quran memberikan pondasinya. Masya Allah, Ustaz ya, kita bisa menarik atau menjabarkan makna lapar dan makna rasa aman ini luar biasa. Luar biasa. Baru dua kata aja kita sudah, Masya Allah, bisa berpikir lebih luas lagi, Ustaz. Jadi makna lapar tadi bukan hanya sekedar isi perut, Ustaz. Iya. Kan gini ya, kalau kecerdasan itu kan diukur ya. Lapar itu kan sebetulnya karena kurang, kebutuhan yang kurang kan. Ketika asupan bagi tubuh ini kurang, dia lapar. Kita sebut dia lapar. Tapi substansinya ketika ada yang kurang. Kalau lebih kan nggak lapar, atau cukup nggak lapar. Jadi kita sebut itu lapar karena memang kita waktunya makan gitu. Asupan kan. Nah, termasuk juga asupan atas kepala ini. Betul. Ketika ada ketimpangan informasi yang tidak berimbang, lapar, maka yang terjadi pasti keseimbangan, pasti ketidakadilan.
Bahkan pada skala tertentu justru ekspektasi. Orang yang berlebihan informasi terhadap orang yang kekurangan informasi. Bisa zalim terhadap diri sendiri. Nah, dan kalau itu dilakukan oleh satu negara, jadi kebijakan. Misalnya membatasi informasi. Jadi bodoh. Jadi terbelakang. Nah, semangat yang ingin dibuka oleh Quran adalah tidak boleh ada misinformasi dan ketimpangan informasi. Setiap orang harus punya akses yang sama terhadap kemungkinan untuk memenuhi asupan bagi tubuh dan pikirannya dan bagi negaranya. Nah, ini kan keren. Jadi kalau para pengambil kebijakan membaca surat Quraisy, itu keren. Menurut saya keren. Dan itu diadopsi oleh negara Paman Sam. Iya, Amerika itu jauh-jauh sebelum dia mendeklar freedom for fear, freedom from want, freedom for speech. Bayangin coba itu, bebas ngomong, bebas makan, bebas takut. Keren itu, walaupun dengan variasi yang mereka, karena memang saya katakan ada buku yang fenomenal itu ya. Jadi Thomas Jefferson namanya. Thomas Jefferson itu kan salah satu pendiri Amerika, presiden Amerika. Itu di mejanya ada Quran. Nanti cek bukunya deh, ada tuh. Untuk dijadikan. Jadi salah satu inspirasi Jefferson itu adalah Quran. Dan saya menduga dia baca ini. Kalau saya boleh katakan, saya menduga dia baca ini. Kita ada juga Ustadz Quran yang sering dibaca gitu Ustadz. Cuma terjadinya ada istilah tafrigul makna itu Ustadz, pengkosongan makna. Jadi kita hanya baca aja, tapi kita nggak memaknai apa yang kita baca itu Ustadz. Sehingga akhirnya kita kayak tertinggal gitu. Ini loh maksudnya gitu. Dan ternyata itu semua diadopsi sama Amerika gitu. Saya kira gini, Quran itu kan diturunkan buat manusia dan alam semesta ini. Nah, ketika manusia menerima pesan Quran, maka dia harus melihat kondisi sekitarnya. Ya, jadi dalam bahasa kita ngaji itu ada ayat kauniyah, adalah ayat kauliyah kan. Nah, fenomena Quran dalam bentuk norma tertulis itu harus hidup dalam masyarakat. Apa yang kita lihat dalam masyarakat itu kemudian kita terjemahkan dengan pesan Quran, dan semaksimal mungkin dengan daya pikir kita sebenarnya udah maju. Misalnya tadi saya katakan kan, kalau jalan ini berlubang, nggak bagus, maka yang lewat bisa resiko, nggak aman gitu. Sehingga akibatnya apa? Orang malas datang, kemudian para pedagang di dalam itu kan nggak jual. Kalau orang nggak datang kan nggak laku dagangannya. Maka harusnya tindakan adalah bagaimana merapikan jalan sehingga orang nyaman masuk, pedagang yang jual laku. Nah itu kan sebetulnya terjemah dari bagaimana membuat orang nyaman. Oh, saya mau ke sana tapi gak menarik ini, saya motor saya bisa rusak. Jadi bukan semata-mata dalam konteks pribadi. Jadi, nah kemampuan membaca seperti itu memang ya harus kita latih gitu, latih. Nah jadi agar Quran itu hidup, bahwa Quran bicara buat manusia, ya, tapi dalam konteks memanage alam semesta, bagaimana? Bagaimana membuat jalan itu nyaman, aman, tidak berlubang, kemudian orang jadi nyaman, nggak khawatir. Ini kan artinya orang nggak khawatir. Khauf itu kan khawatir kan, takut betul. Orang nggak khawatir dari situ. Nah, Quran, ya kan? Coba wa amanahum min khauf, memberikan rasa aman mereka dari rasa khawatir. Jalan loh, kita nggak ada hubungannya. Kalau asal jalan-jalan, misalnya jalan ke arah pondok, dari dulu kan kita tahu kan tidak sebaik ini misalnya. Sekarang orang udah mulai ngebut. Masya Allah ya. Kan konyol itu kan. Nah, karena bagusnya. Nah itu, jadi orang aman, nyaman, orang trust dengan jalan itu. Keren ini, makanya tinggal Anda atau kita yang memang di bidang apa menerjemahkan, menangkap pesan ini dengan bidang yang kita kuasai. Nah, sama misalnya dalam bidang ekonomi. Orang mau investasi, apa yang paling penting? Aman. Saya mau investasi, kalau nggak aman, ngawur, resiko. Jadi menjamin rasa aman dari ketakutan akan kondisi yang tidak menentu,
dalam bidang ekonomi orang trust. Jadi poin utama. Nah kan, jadi jangan hanya baca perut, ini bukan soal perut semata-mata. Ini bicara bangsa. Quran ini buat manusia, bukan buat pribadi. Kecil sekali itu. Saya kira di situ pesan moral Quran yang kemampuan kita menggali itu nanti akan menumbuhkan banyak hal. Itulah kenapa kenapa dalam surat Al-Baqarah disebut sebagai Quran ini sebagai hudalin nas wa bayyinatin wal furqan. Jadi memang bukan hanya sebagai petunjuk Quran itu, tapi menjadi penjelas. Nah, jadi apa yang ditunjuk itu diperjelas. Kalau kita bisa menapaki jalur itu. Nah, yang menjadi masalah kan seringkali kemampuan kita terbatas dan kita tidak mau menggali maksimal. Nah, itu oke lah kalau bagi orang biasa, tapi bagi orang-orang yang dikatakan sebagai ulil albab atau ulul albab, mau tidak mau harus sampai ke taraf itu untuk merumuskan kepentingan dirinya, masyarakat, dan syukur-syukur bangsanya. Masya Allah. Dapat pelajaran berharga kita nih subuh kali ini ya. Masya Allah. Baik Ustadz, kita break ya. Kita break sejenak Ustadz. Nanti sambil menunggu pertanyaan dari jamaah. Nanti kita akan kembali lagi jamaah LQC TV dimanapun Anda berada. LQC TV menebar dakwah menggapai mardhatillah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Bismillah, alhamdulillah, bersama kita kembali LQC TV pada kajian Ba'da Subuh hari ini ya. Ini mana tadi Ustadz Sabar Sitanggang ya telah menjelaskan makna dari surat Quraisy ya. Ya ini salah satunya ternyata beberapa ayat itu menjadi rujukan di negeri kafir ya, atau kita bisa sebut negeri paman Syam yakni Amerika Serikat ya, yakni menghilangkan rasa lapar dan menjamin adanya keamanan ya bagi masyarakat atau bernegara seperti itu. Kita sambil menunggu pertanyaan nih Ustadz, bisa disambung Ustadz. Nah, jadi dari banyak dari kita itu tidak bangga Ustadz ya, tidak bangga atau terjadinya perusakan mental ya, terhadap makna-makna atau dari ayat-ayat Al-Quran sendiri gitu Ustaz. Nah, itu apakah berlanjut Ustaz, kondisi itu sampai sekarang di kita ini Ustaz? Iya, kita harus banyak belajar dari sejarah ya. Dan memang pertama kita harus letakkan dulu Quran itu sebagai hudal linnas, dan itu adalah mutlak. Kemudian janji itu pasti. Karena itu hudal linnas, maka mau tidak mau kita harus gali informasinya apapun itu, karena dia pasti menjadi satu kenyataan. Dan bukan hanya itu, bahkan disambung dengan kalimat penjelasan atas petunjuk itu. Nah, itu pesan Quran. Artinya
menjadikan Quran sebagai sumber untuk mengambil informasi dan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi, itu seharusnya menjadi satu prioritas utama bagi umat Islam. Dan alhamdulillah era ini saya pikir sejak tahun 2000-an khususnya itu masif sekali kajian-kajian Quran. Banyak sekali, bahkan sudah sampai taraf pada bagaimana sampai taraf membaguskan bacaan Quran, memahami makna-maknanya, itu sudah bagus dan sudah ada tren positif lah. Karena di abad 20 itu memang kita tahu salah satu ciri para penjajah itu adalah memang terhadap orang muslim khususnya adalah menjauhkan dari Quran. Karena mereka tahu Quran ini adalah revolusi besar bagi umat Islam karena dia mampu membangkitkan semangat, dan bukan hanya semangat berjuangnya tapi semangat berpikirnya. Nah, sehingga kembali kepada Quran itu saya pikir satu keniscayaan bagi kita untuk kalau kita ingin maju. Nah, kenapa? Karena itu memang kitab suci kita itu menjadi pedoman kita. Tentu dengan memperkuat basis-basis pemahaman kita tentang Quran itu sendiri. Setelah itu kita beranjak ke depan adalah what next. Jadi setelah kita baca, kita pahami, kemampuan kita untuk menerjemahkan dalam arti konteks kekinian itu menjadi satu keniscayaan. Sebetulnya para ulama sudah memberikan garansi, memberikan jalan. Itu yang disebut dengan misalnya dalam tradisi kita bagaimana mengambil hukum atau norma dari Quran yang disebut sebagai misalnya dengan tools usul fikih ya. Nah, bagaimana istinbat hukum itu bisa kita ambil. Hukum jangan hanya diartikan sebagai sesuatu yang menghukum ataupun pengaturan, tapi juga menjadi bagaimana mengatur regulasi yang baik. Tidak hanya sanksi dan reward atau punishment, tapi juga pengaturan-pengaturan. Nah, jadi pengaturan ini yang memang sebetulnya harus banyak kita gali dari bagaimana Quran memberikan guidance. Nah, tadi saya katakan tadi dalam konteks tadi misalnya tentang at-awahu min ju' wa amanu min khauf. Nah, ini kan rasa yang sederhana tapi punya konsekuensi besar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, memahami itu tentu dengan tools-tools yang lebih canggih hari ini dan disediakan dengan teknologi, dengan informasi yang begini, kedekatan itu semua jadi mudah gitu loh. Nah, tinggal kemampuan kita mengelaborasi itu menjadi penting menurut saya. Nah, karena memang Quran itu tidak mungkin menjadi menu masakan, enggak, tapi setidaknya menjadi inspirasi, sekurang-kurangnya inspirasi. Nah, itu nanti karena dia melatih pikir gitu, dan itu insya Allah akan yang terbaik buat manusia. Nah, bagi kita yang hari ini sadar itu, maka mau tidak mau back to Quran itu menjadi satu habit harusnya, menjadi satu gerakan yang masif. Back to Quran itu bukan sekedar membaca dan mengartikan, tapi memahami pesan moralnya, sekaligus kalau bisa mengelaborasi kira-kira apa, bahkan pada tingkat tertentu aplikasinya bagaimana dalam kondisi kekinian. Nah, saya kira itu tantangan menarik. Jadi saya akan terus katakan, teman-teman yang hari ini bahasa Arabnya bagus, ngajinya keren, bisa memahami, tinggal tambah dikit aja misalnya dalam konteks kekinian seperti apa harusnya kita elaborasi itu. Nah, dan syukur-syukur kalau ada pengambil kebijakan dengan inspirasi Quran, Anda bisa melahirkan sebuah kebijakan yang itu akan bermanfaat. Percayalah, kalau rasa aman itu terjamin, orang tidak khawatir, orang nggak lapar, apapun agamanya, apapun sukunya, jenis apapun warna kulitnya, pasti senang. Jadi makanya Quran mengatakan Quran buat manusia, bukan hanya orang Islam. Hudal linnas. Coba tuh, kan keren tuh, manusia, bukan hanya orang Islam. Jadi siapapun manusia yang mau ngambil inspirasi pesan Quran pasti sukses. Dijamin. Kebetulan founding fathers Amerika Thomas Jefferson, ya sudah, Amerika yang beruntung. Kita malah meninggalkan, repot kan? Sederhana. Jadi ini dialektik sederhana. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kebetulan Thomas Jefferson yang mengambil, selesai. Nah, seperti itu yang harusnya kita pahami membaca dialektika Qur'annya begitu. Baik Ustadz, Masya Allah itu. Sampai sekarang ini ya kita belum mendapat pertanyaan, Ustadz. Jadi mungkin pesan-pesan Ustadz buat kita ini ya, agar kita lebih memaknai Quran, ya, Ustadz. Baik Ustadz. Ya, sama-sama kita pertama
bahasa sederhananya kita kembali pada Quran. Kembali pada Quran, back to Quran itu artinya bukan sekedar membaca, memahami artinya, tapi juga mampu menangkap pesan moralnya, kemudian mengelaborasi pesan itu dalam konteks kekinian. Konteks kekinian saya maksud adalah kehidupan masyarakat, sosial, bahkan pada tingkat negara. Nah, kalau itu bisa kita jadikan langkah kita untuk kembali pada Quran, insya Allah terciptanya sebuah masyarakat dan negara yang terjamin di bawah limpahan ilahi itu menjadi satu hal niscaya. Dalam bahasa Quran disebut sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Itu cita-cita kita semua. Insya Allah kalau itu tercipta, maka tidak ada lagi orang akan meratap kelaparan, kemiskinan, dan takut atas tekanan, atas teror dan semacamnya. Dan ini harus menjadi kebijakan kita, menjamin rasa aman dan membebaskan dari kelaparan. Dalam kerangka yang lebih luas, bukan semata-mata makanan, tapi fisik dan mental. Saya pikir itu yang menjadi semangat kita ketika membaca pesan dalam surat Al-Quraisy tadi yang saya ulangi tadi. Tapi tetap harus kata kuncinya pada ayat ketiga, falyabudu rabba hadzal bait. Jadi ibadah kita itu menjadi mutlak. Nah, jadi tidak semata-mata yang tadi rasa aman dan bebas lapar, tapi ada dimensi yang disebut sebagai spiritual, dan spiritual ibadah itu pada Rabb hadzal bait. Hadzal bait itu yang disebut yang di dalam konteks Quraisy itu adalah Makkah ini, Ka'bah ini. Nah, makanya umat Islam mau tidak mau harus selain berpikir maksimal meningkatkan kualitas ibadahnya. Falyabudu rabb hadzal bait, sehingga terbentuk alladzi at'amahum min ju' wa amana min khauf. Allah lah yang membentuk itu, yang akan melahirkan rasa aman dan membebaskan dari rasa kelaparan. Nah, ini bagi kita. Nah, bagi yang lain terserah. Saya kira itu, Mas. Masya Allah, terima kasih Ustadz sudah mau bersamai kita selama 1 jam ke depan ini ya, dengan mengkaji Quran surat Quraisy. Ya, semoga apa yang disampaikan Ustadz bermanfaat bagi kita semua, Ustadz. Kami ucapkan jazakumullahu khairan yang telah mengisi kajian kita pada subuh hari ini. Baik, itulah pemirsa LQC TV dimanapun Anda berada, kita cukupkan kajian Ba'da Subuh ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. LQC TV menebar dakwah menggapai mardhatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.